ke sorotan lainnya. Menindaklanjuti aksi premanisme, Polda Metro Jaya menggelar apel siaga anti premanisme di lapangan Silang Monas. Apel operasi Berantas Jaya digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Apel ini guna menindaklanjuti aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nantinya Polda Metro Jaya akan melakukan berbagai langkah aksi premanisme, mulai dari preventif hingga penegakan hukum. Apel dipimpin Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Apel siaga anti premanisme ini bertujuan untuk mewujudkan situasi kamtipmas yang kondusif serta menciptakan iklim investasi yang stabil di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, operasi ini akan berlangsung selama 15 hari, mulai tanggal 9 Mei 2025 hingga 23 Mei 2025. Sementara Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menjanjikan polisi akan melakukan operasi penindakan berantas aksi premanisme. Operasi penindakan untuk berantas premanisme diantaranya adalah melakukan deteksi dini intelijen, preemptif, preventif, hingga represif. Kapolri memerintahkan seluruh jajaran kepolisian, baik di tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres jajaran untuk melakukan operasi penindakan terhadap aksi premanisme yang meliputi kegiatan deteksi dini oleh satuan intelijen, preemptif, preventif, bahkan dengan represif. Kegiatan ini menyasar praktek premanisme yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta iklim. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, khususnya bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali menghadirkan informasi soal Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut Presiden Prabowo resah dengan keberadaan ormas yang berlaku seperti preman sehingga menghambat investasi. Presiden sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kapolri agar premanisme ormas tidak mengganggu iklim usaha dan ketertiban masyarakat. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut format kerja Satgas Pemberantasan Premanisme yang mengganggu investasi masih dirumuskan. Namun tanpa perlu menunggu terbentuknya Satgas, Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan pembinaan kepada ormas. Sementara polisi melakukan penindakan jika ada unsur tindak pidana yang dilakukan anggota ormas. Menurutnya Presiden resah atas keberadaan ormas yang melakukan aksi premanisme sehingga menghambat investasi. Presiden sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kapolri agar premanisme ormas tidak mengganggu iklim usaha dan ketertiban masyarakat. Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi kan gitu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengonfirmasi pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Anti Premanisme. Satgas dibuat oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan Satgas Anti Premanisme akan dikoordinasikan oleh Menko Polhukam Budi Gunawan. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab mengawasi ormas-ormas yang terdaftar. Kementerian Hukum bakal menindak ormas berbadan hukum yang terlibat premanisme, sementara unsur pidananya ditangani kepolisian. Penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum itu adalah dari Kementerian Hukum ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka
yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Merespons permasalahan premanisme yang berkedok organisasi masyarakat yang meresahkan, Puspom TNI melakukan kerjasama dengan Polri untuk melakukan penertiban. Dan Puspom TNI, Maijen Yusri Nuryanto menyampaikan, TNI terus melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dirinya pun menegaskan, jika ada oknum TNI yang terlibat dalam organisasi masyarakat dan meresahkan warga, maka Puspom TNI akan langsung menangani kasus tersebut. Sedangkan jika anggota ormas yang meresahkan berasal dari masyarakat sipil, maka kasus tersebut segera ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, intinya kita tetap tujuannya adalah menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat. Ya, selalu kita bekerjasama dengan Polri untuk menjaga Kamtibmas. Kita memang ada fungsi di sini adalah lead pamfik, ya. Lead ini adalah intelijen, ya, di mana kita selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan intelijen-intelijen lain, ya, dengan kepolisian, kemudian mungkin dari BIN, kemudian dari BAIS, ya. Ini ya informasi-informasi yang ada lah. Jadi kita combine, kita analisa untuk dilakukan pencegahan-pencegahan. Kalau memang di ormas itu ada, mereka tentunya orang sipil, ya. Nah, nanti yang menangani adalah dari kepolisian. Nah, kalau ada oknum TNI-nya, baru kita yang menangani. Mabes Polri menyebut telah melakukan penindakan 3.326 perkara premanisme dalam waktu 1 hingga 9 Mei 2025. Sebagian preman yang diperkarakan adalah anggota ormas yang diduga mengganggu operasional pabrik dan menghambat investasi. Telah menyelesaikan 3.326 perkara dengan pelaksanaan operasi kepolisian kewilayahan yang secara serentak. Sekali lagi dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan hari ini tanggal 9 Mei 2025. Polda Banten telah berhasil mengamankan 146 orang pelaku premanisme dalam waktu 1 sampai 9 ini. Yang kedua, Polda Kalimantan Tengah telah melakukan pemanggilan terhadap oknum Ketua Grip Kalteng terhadap penutupan PT BAP yang sedang berproses pada saat ini. Kemudian yang baru-baru ini juga ada kejadian di Polres Subang, Polda Jawa Barat telah mengamankan 9 pelaku di kawasan industri dengan rincian 3 pelaku premanisme di kawasan industri BYD dan 6 pelaku di kawasan industri lainnya. Kalangan pengusaha mengapresiasi langkah pemerintah membentuk Satgas Anti Premanisme. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Sarman Simanjorang menyebut keberadaan preman merugikan dunia usaha dan bakal membuat daya saing Indonesia akan semakin lemah karena preman bukan hanya mengganggu industri besar namun juga usaha kecil. Kalau kita akumulasi, ya ini kan sudah berjalan lama, ya. Ya saya rasa sudah cukup besar gitu. Makanya seperti misalnya kemarin salah satu industri di Subang yang pabrik Cina mau dibangun, mereka dipalakin dan itu sampai ke kantor pusat. Nah, ini kan bagi kita sangat mengkhawatirkan, jangan sampai ini menjadi pembicaraan di kalangan para calon-calon investor yang membuat daya saing kita semakin menurun dan mereka enggan untuk masuk ke Indonesia. Kami sangat berterima kasih sekali dan apresiasi atas respon positif dan cepat dari pemerintah. Karena memang kekhawatiran praktek premanisme di kalangan pengusaha, di kalangan investor ini udah sangat meresahkan sekali gitu loh. Untuk memantau bagaimana hasil apel berantas Jaya di Monas, Jakarta, kita sudah bersama jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan juru kamera Yanuar Ruslim. Bene, siapa saja yang hadir dalam apel berantas di Monas? Lalu langkah apa sebenarnya yang akan dilakukan Satgas Premanisme usai pelaksanaan apel ini? Ya, selamat malam Friska dan juga saudara. Memang kalau kami pantau dari jalannya apel tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga setidaknya dilakukan setengah jam, memang ini langsung dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya, dalam hal ini Irjen Karyoto, dan ditemani oleh Pangdam Jaya Maijen TNI Rafael Granada Baai, di mana tadi juga diikuti oleh 999 personil dari personil gabungan baik dari TNI maupun dari
Polda Metro Jaya dan juga ada beberapa personil dari Pemprov, yakni dari Satuan Polisi Pamung Praja. Dan memang untuk langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya adalah terkait dengan ini Operasi Berantas Jaya 2025 adalah memberantas aksi-aksi premanisme yang memang belakangan ini terjadi begitu ya di lingkungan atau di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dan kalau dari sorotan atau amanat selama apel tadi diinformasikan bahwa apel Operasi Berantas Jaya, maksud kami Friska, ini akan dilakukan secara efektif per tanggal 9 Mei hari ini hingga nantinya pada tanggal 23 Mei mendatang. Artinya ini memang dilakukan secara efektif 15 hari ke depan, di mana ada beberapa strategi yang akan dilakukan, mulai dari deteksi dini dengan melibatkan personel intelijen begitu, dan juga ini langkah-langkah preemptif seperti edukasi ke masyarakat, bagaimana sebenarnya gambaran aksi premanisme di masyarakat. Kemudian juga ada langkah preventif dengan melakukan razia di beberapa tempat, terutama di tempat-tempat seperti pasar, kemudian pelabuhan, yang kita ketahui memang ini kerap kali menjadi tempat terjadinya rawan-rawan aksi premanisme di masyarakat. Kemudian juga nantinya akan dilanjutkan dengan jika ada memang tindak pidana, akan langsung dilakukan tegas penindakan hukum dari Polda Metro Jaya bersama dengan Kodam Jaya Jakarta begitu. Dan juga kalau dari informasi yang kami terima, nantinya memang ini akan dilaksanakan oleh 999 personil yang terdiri dari 306 personil TNI dan juga ada 663 personil dari Polda Metro Jaya, sementara sisanya ini dari pemerintahan Provinsi Jakarta. Dan terkait hal tersebut memang yang menjadi sorotan juga ini adalah aksi-aksi tawuran, di mana Irjen Karyoto tadi menyampaikan setidaknya hingga sampai saat ini dari awal tahun sudah tercatat 45 aksi tawuran, di mana ini juga merupakan bibit-bibit premanisme, dan kita tentunya berharap untuk operasi ini berjalan efektif. Sementara itu, Friska. Baik, terima kasih Bene. Polda Metro Jaya melakukan operasi Berantas Jaya untuk memberantas aksi premanisme. Terima kasih. Yang juga jadi perhatian di Sapa Indonesia Malam berikutnya. Hari ini adik ipar Presiden ke-7 Jokowi bersama kuasa hukum Jokowi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk menyerahkan bukti ijazah. Apakah upaya pembuktian ini bisa menggugurkan tudingan sejumlah pelapor? Kita akan bahas ulasannya usai jeda. Tetap di Sapa Indonesia Malam.